Materi induksi matematika. Soal 1. Buktikan bahwa 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah titik-titik ditambah 2 kali 3 pangkat n minus 1 sama dengan 3 pangkat n dikurangi 1 untuk sembarang bilangan asli n. Jawab. Saya tulis lagi soalnya. N sama dengan 1, maka 2 kali 3, n nya ganti 1, berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi 1. Berarti di sini 2 kali 3, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 3 pangkat 0 itu 1. 2 kali 1 adalah 2. Sama dengan 3 pangkat 1 itu adalah 3. Kurangi 1. 3 kurangi 1 adalah 2. Benar. Sekarang n sama dengan k. Maka ini saya tulis lagi sampai sini. N-nya diganti K dikurangi 1 seperti ini, maka sama dengan 3 pangkat N-nya ganti K kemudian dikurangi 1. Ini dianggap benar. Kemudian N sama dengan K plus 1. Maka saran saya adalah ini, saya kotaki hitam ini, tulis lagi di bawahnya seperti ini. Kemudian ditambah, karena N sama dengan K plus 1, maka n-nya ini diganti k plus 1. Maka di sini 2 kali 3 pangkat k plus 1 dikurangi 1. Seperti ini. Sama dengan, ingat, ini 3 pangkat n-nya diganti k plus 1. Berarti k plus 1 seperti ini dikurangi 1. Nah, ini saya kotak hitam ini kan sama dengan di atas. Maka bawahnya adalah sama dengan ruas kanannya. Berarti di sini tulis ruas kanannya, yaitu 3 pangkat K dikurangi 1 ditambah ini 2 kali 3 pangkat. Nah, di sini 1 kurangi 1 adalah habis, berarti sisa 3 pangkat K. Sama dengan ini ruas kanannya, yaitu 3 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Kemudian saya kelompokkan ini 3 pangkat K-nya, min 1-nya saya taruh di sebelah kanannya, maka ini saya tulis lagi 3 pangkat K ditambah 2 kali 3 pangkat K dikurangi 1. Nah, sama dengan ruas kanannya. Kemudian ini 3 pangkat K kita kalikan dengan angka gaib, yaitu 1 kali. Karena 1 kali 3 pangkat K itu hasilnya 3 pangkat K. Nah, fungsinya nanti ini 3 pangkat K saya kelompokkan. Saya keluarin 3 pangkat K dikalikan, yaitu 1 ini. 1 ditambah 2 kurangi 1 sama dengan ruas kanannya. Ini ruas kanannya. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 3. 3 itu artinya 3 pangkat 1. Karena 3 pangkat 1 itu 3. Kemudian sifat-sifat eksponen. Ini saya kotaki warna biru ini. Maka ini dijumlahkan. Berarti 3 pangkat K plus 1 dikurangi 1 sama dengan ruas kanannya. Di sini ternyata ruas kiri udah sama dengan ruas kanan. Terbukti. Lanjut. Soal 2. Buktikan bahwa 7 pangkat 2n plus 1 ditambah 1 habis dibagi 8 untuk sembarang bilangan asli n. Jawab. Saya tulis lagi soalnya. N sama dengan 1, maka 7 pangkat 2 n nya ganti 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1 plus 1 sama dengan 7 pangkat 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1 plus 1. 2 tambah 1 adalah 3. 7 pangkat 3 adalah 343. Ditambah 1 hasilnya adalah 344. Apakah 344 ini habis dibagi 8? Kita cek dulu. 344 dibagi 8, ternyata setelah saya hitung hasilnya adalah 43. Jadi 344 adalah habis dibagi 8. Jadi benar. Sekarang n sama dengan k, maka 7 pangkat 2 n nya ganti k, berarti 2k plus 1, ini plus 1 tambah 1, ini kita habis dibagi 8,
karena kita menganggapnya ini benar. Sekarang N sama dengan K plus 1, maka 7 ini 7 pangkat 2, karena N sama dengan K plus 1, maka N nya diganti K plus 1, ini ganti K plus 1, sehingga ini 2 kali K plus 1 tambah 1, ini plus 1, seperti ini. Kemudian sama dengan 7 pangkat 2 kali K adalah 2K ditambah 2 kali 1, berarti ini 2 ditambah 1, kemudian ini plus 1. Ini saya tukar, ini posisinya 2 sama 1 ada di sini, 2 ada di sini, tukar seperti ini. Alasannya karena saat N sama dengan K, ini 2K plus 1, sehingga menjadi 2K plus 1. Kemudian sama dengan sifat-sifat eksponen, berarti 7 pangkat 2K plus 1, karena basisnya 7, berarti 7 pangkat 2 plus 1. 7 pangkat 2 adalah 49. Nah, kemudian karena ini karena tambah ya, ini tambah, maka kita tambahkan angka gaib. Angka gaib di sini enggak sembarang angka gaib, karena mengikuti ini 49 dikali 1. 49 dikali 1, karena ini angka gaib harus enggak ada, ini kita nolkan dengan cara dikurangi 49 kali 1. Kemudian kita kelompokkan 7 pangkat 2K plus 1 ini kali 49 dengan ini, karena tambah, kelompokkan yang tambah, maka menjadi 7 pangkat 2K plus 1 kali 49 ditambah 49 kali 1 plus 1 nya di sini, plus 1 warna biru. Kemudian ini negatif 49 kali 1. Kemudian kita faktorkan 49 nya, kita faktorkan 49 nya, berarti kita keluarkan 49, berarti yang bulat 49 dikalikan 7 pangkat 2K plus 1 di sini. Kemudian ini tambah 1. Kemudian ini 49 dikali 1 49 ya. 9, terus 1 dikurangin 49 adalah negatif 48. Ini habis dibagi 8 saat N sama dengan K, karena 7 pangkat 2K plus 1 ditambah 1 ini kan sama persis dengan ini saat N sama dengan K. Dan 48 ini adalah habis dibagi 8, karena 48 dibagi 8 adalah 6. Jadi ini adalah terbukti. Lanjut, materi program linier. Soal 3, daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, jawab ini X, Y positif itu artinya adalah kuadran 1. Jadi kalau kita gambar, ini sumbu Y, ini sumbu X, maka kuadran 1 ini yang ini, berarti ini diabaikan, ini diabaikan, saya warnai gelap ini. Kemudian ini persamaan ini 4X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Nah, kita buat persamaannya menjadi 4X tambah Y sama dengan 4. Nah, kalau kita hapus di sini, maka Y sama dengan 4. Berarti pada kita titik di sini 4 seperti ini, karena Y sama dengan 4. Kemudian kalau kita hapus Y nya, maka X nya sama dengan 4 dibagi 4, berarti 1. Berarti nilai X nya adalah sama dengan 1. Berarti ini sumbu X nya, ini kita buat titik di sini 1. Kemudian kita tarik garis seperti ini melalui 4 dan 1. Ini garis adalah 4X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Nah, supaya ini memenuhi, karena ini ada pertidaksamaannya, maka biasanya kalau kuadran 1 lebih besar dari di sini, daerah HP-nya di daerah sini. Buktikan dengan, nah untuk membuktikannya adalah dengan titik 0,0.
Kita masukkan titik 0,0 di sini. Ini nilai X 0, nilai Y nya 0, berarti 4 kali 0, 0 ditambah 0 ini, dan di sini ruas kanannya adalah 4. Nah, supaya ini benar, maka adalah 0 itu adalah kurang dari 4. Nah, karena kurang dari 4 ini berlawanan dengan ini, artinya 0,0 kan ada di sini, berarti ini abaikan. Kemudian yang ini, persamaan ini adalah 2x ditambah 3y lebih besar dari sama dengan 6. Maka saya buat persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita hapus ini 2x nya, maka 3y sama dengan 6, berarti 6 dibagi 3 nilai y nya, yaitu y sama dengan 2. Kita buat titik di sini, y sama dengan 2 di sini, 2. Kemudian di sini kalau kita hapus 3y nya, maka nilai x nya adalah 6 dibagi 2. Jadi x sama dengan 3. Ini x berarti ada titik di sini 3. Dan kita tarik garis ke sini 2 sama 3 ini, garis seperti ini. Maka supaya memenuhi pertidaksamaan ini, kita cek dengan titik 0,0. 0,0 kan ada di sini, di bawahnya ini. Di bawahnya kita cek 0 kali 2, 2 kali 0 berarti 0 ditambah 3 kali 0 berarti 0, dan ini ada 6, dan ini 0 kan lebih kecil daripada 6, berarti berlawanan, kontradiksi. Berarti di sini di bawahnya ini kita abaikan, berarti HP-nya ada di sini. Kemudian yang terakhir, 3x ditambah 3y lebih kecil daripada 12. Maka kita buat persamaannya, 3x ditambah 3y sama dengan 12. Kita hapus ini 3x nya, maka 3y sama dengan 12. Jadi y nya adalah 12 dibagi 3, berarti y sama dengan 4. Berarti ini 4. Ya, di sini berhimpit di sini titiknya 4. Kemudian 3x ditambah 3y sama dengan 12. Berarti kita hapus yang ini, 3y nya hapus, berarti nilai x nya adalah 12 dibagi 3, nilai x nya adalah 4. X sama dengan 4, berarti sumbu x nya ini dibuatlah titik di sini, x sama dengan 4. Kita tarik 4 dengan 4 ini. Nah, garis persamaan garis ini adalah 3x ditambah 3y kurang dari 12, supaya ini kan ada pertidaksamaannya. Maka kita buat titik ya, titiknya kan di sini 0,0. Paling mudah adalah 0,0. Maka 0,0 dimasukkan ke persamaan ini. 3 kali 0 adalah 0, ditambah 3 kali 0 adalah 0. Ini 12. 0 kan kurang dari 12, berarti benar. Berarti kita mengabaikan di sini. Kita abaikan di sini. Inilah HP-nya. HP-nya untuk daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi ini adalah HP-nya. Lanjut soal 4. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini menunjukkan himpunan titik x, y. Batas-batas yang memenuhi adalah ini kuadran 1 ya, karena berada di sini, daerah sini. Ini kuadran 1. Kuadran 1 berarti x positif, y positif. Kemudian ini persamaan garis ini adalah ini 1 ya, 1 dibalik ya, 1 kali x ya, berarti 1 kali x. Kemudian ini min 3 y, berarti min 3 kali y ya, min 3 kali y sama dengan 1 kali min 3, seperti ini. Kemudian 1 kali x, satunya kita hilangkan karena satu ini dijadikan angka gaib. Kemudian 1 kali min 3 adalah min 3. Kemudian ini kan berada daerah diarsir ya, ada di bawah ini, jadi di bawahnya garis. Nah, kita ambil titik 0,0 di sini. Titik 0,0 kita masukkan, berarti ini 0 dikurangin 3 kali 0, 0 ya, 0 berarti 0 dikurangi 0 kan 0, berarti ini min 3. Nah, supaya benar
ini kan 0 ini kan lebih besar daripada negatif 3, besaran 0 daripada negatif 3, berarti tanda sini adalah lebih besar dari. Maka di sini ini pertidaksamaannya garis ini yaitu X kurangi 3Y lebih besar dari negatif 3. Kemudian ini garis ini adalah min 2x ya, min 2x. Terus ini 2 ya, 2 berarti 2Y, karena nggak ada minnya berarti tambah ya, tambah 2Y sama dengan min 2 dikali 2. Min 2 kali 2 adalah min 4 ya, min 2 kali 2 adalah min 4. Kemudian ini kan daerah dasarnya di atas garis. Nah, ini min ya, karena min dipositifkan ya, min. Ini min dipositifkan berarti dikali min 1 berarti ini positif. Terus ini jadi negatif ya, negatif. Terus ini jadi positif. Nah, garisnya ini daerah dasarnya ini kan di atas garis ini, di atas garis ya, ada di atas garis. Maka 0,0 ini ikut. Kita masukkan 0,0. 0,0 2 kali 0 adalah 0 dikurangi 2 kali 0 adalah 0. Ini ada 4. Nah, 0 dikurangi 0 kan 0. Kan 0 itu kan lebih kecil dari 4. Berarti tandanya adalah lebih kecil dari. Berarti 2x dikurangi 2y lebih kecil dari 4. Nah, ini kan 2x dikurangi 2y lebih kecil dari 4, ini habis dibagi 2. Berarti 2x dibagi 2 tinggal x. Ini 2y. Ini tinggal y ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian garis ini, garis tegak ini adalah X sama dengan 2. X sama dengan 2 karena daerah dasar ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu kan 3, 4, 5. Berarti tandanya di sini adalah X lebih besar dari 2. Berarti batas-batas yang memenuhi adalah X lebih besar dari 2. Kemudian X dikurangin Y dikurangin Y lebih kecil daripada 2. Kemudian ini X dikurangin 3Y lebih besar daripada min 3. Seperti ini. Dan terakhir adalah kuadran 1, X positif Y positif. Seperti itu. Lanjut. Soal 5. Pada sebuah toko, seorang karyawati menyediakan jasa membungkus kado. Sebuah kado jenis A membutuhkan 2 lembar kertas pembungkus 2 meter pita. Kado B membutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 1 meter pita. Tersedia kertas pembungkus 40 lembar dan pitanya 30 meter. Jika upah membungkus kado jenis A 2.500 per buah, kado jenis B 2.000 per buah, maka upah maksimum yang dapat diterima karyawati tersebut adalah. Jawab. Kalau soal cerita dalam program linear itu pasti ada 2 jenis. Ya, jenis di sini ada jenis A dan jenis B. Jenis A itu membutuhkan 2 lembar pembungkus, berarti kertas pembungkusnya itu 2, sedangkan pitanya itu 2. Jadi pitanya di sini 2. Jenis B itu 2 juga kertas pembungkusnya, di sini berarti 2, pitanya ini 1. Tersedia, ini tersedia berarti di sini kertas pembungkusnya 40, berarti ini 40, pitanya 30. Terus upah di sini upah jenis A itu 2.500, berarti di sini 2.500. Jenis B itu 2.000, berarti di sini 2.000. Maka di sini karena ini maksimum, ya maksimum berarti tandanya adalah yaitu kurang dari. Nah, di sini kurang dari karena maksimum. Nah, kalau minimum nanti di sini lebih dari tandanya. Maka di sini persamaan matematikanya adalah jenis A ini kita anggap X, jenis B ini adalah kita anggap Y. Berarti yang kertas pembungkus 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Seperti ini. Sementara pita berarti ini 2X ditambah Y kurang dari 30. Seperti ini. Terus yang ini adalah fungsi objektifnya.
berarti 2500X ditambah 2000Y, seperti ini. Kemudian yang ini persamaan ini saya sederhanakan, sama-sama habis dibagi 2, berarti 2 nya dihilangkan, ini dihilangkan, berarti 40 bagi 2 adalah 20. Dalam soal cerita itu pasti berada di kuadran 1, pasti, yaitu X positif, Y positif. Maka kalau saya buat koordinat kartesiusnya, maka di sini ini sumbu Y, ini sumbu X nya, maka kuadran 1 di sini, dan di sini kita abaikan. Kemudian ini kalau saya tutup ya, nah X nya ditutup, maka Y nya sama dengan 20, berarti Y sama dengan 20, berarti Y di bawah titik sini 20. Kemudian kalau Y nya saya tutup, berarti X nya sama dengan 20, kita buat titik di sini 20. Titik ini saya tarik sebuah garis seperti ini, dan inilah X tambah Y kurang dari 20. Kalau kurang dari 20 kuadran pertama, khusus kuadran pertama, berarti tanda di sini diabaikan, di bawah garis. Kalau kurang dari 20 berarti di bawah garis. Begitu pula yang ini. Kalau saya tutup 2X nya, berarti Y nya sama dengan 30, berarti 30 di sini, Y sama dengan 30. Kemudian kalau saya tutup ini Y nya, maka 2X sama dengan 30, berarti X nya 30 dibagi 2, berarti sini adalah 15. Kita tarik garis seperti ini, dan ini karena ini kurang dari ya, ini kurang dari, berarti di atas garis ini kita abaikan. Berarti HP nya di sini, HP nya ada 3 titik, 1, 2, dan 3. Ini titik apa? Kita cari nilai perpotongan bersamaan ini. Maka saya taruh atas ini, 2X tambah Y sama dengan 30. Ini taruh di bawah. Kita kurangi, berarti 2X dikurangin X adalah X, Y nya dikurangi Y kan habis, berarti 30 kurangin 20 berarti sama dengan 10. Kalau X nya 10 berarti ini 10, berarti Y nya 10, Y nya adalah 10. Berarti titik sini adalah 10,10. Ada 3 titik ya. Di sini adalah 0,20, ini 10,10, ini 15,0, seperti ini. Dan kita taruh fungsi objektifnya di sini 2500X ditambah 2000Y. Maka di sini X nya ini 0, berarti 0 kali 2500 adalah 0, ditambah ini 20, berarti 2000 kali 20 adalah 40.000. Untuk 10,10 berarti 10 dikali 2500 adalah 25.000, ditambah 10 kali 2000 adalah 20.000. Kemudian ini 15,0, berarti 15 kali 2500 adalah 37.500, ditambah 0 kali 2000 adalah 0. 0 ditambah 40.000 adalah 40.000. 25.000 ditambah 20.000 adalah 45.000. Ini adalah 37.500. Jadi yang nilai terbesar di 3 ini adalah 45.000. Jadi jawabannya maka upah maksimum yang dapat diterima karyawati tersebut adalah Rp45.000. Lanjut ke soal berikutnya. Materi matriks. Soal 6. Jika diketahui matriks A dan B seperti ini, tentukan nilai X jika matriks A dan B singuler. Yang B, tentukan nilai X jika A transpose sama dengan B. Jawab untuk yang A, karena ini singuler ya. Singuler itu artinya adalah matriks yang tidak mempunyai inverse atau determinannya adalah sama dengan 0. Berarti ini matriks A sama dengan 0. Determinannya sama dengan 0. Maka 2 kali minus 6 adalah minus 12 dikurangi 3 kali minus 5x. 3 kali minus 5x itu adalah minus 15x.
sama dengan 0. Berarti ini min 12, min ketemu min plus 15x sama dengan 0, minus 12 pindah ruas, ini pindah ruas menjadi positif 12. Kemudian nilai x nya 0 ditambah 12 itu adalah 12, berarti nilai x nya adalah 12 dibagi 15. Ini kalau disederhanakan menjadi 4/5. Kemudian yang B, berarti matriks B sama dengan 0. Ini matriks B, berarti determinannya ini matriks B sama dengan 0. Kemudian 5 tambah x dikali 2x menjadi 5 tambah x dikali 2x dikurangin 15 kali minus x menjadi minus 15x sama dengan 0. Maka di sini 5 kali 2x adalah 10x ditambah x kali 2x adalah 2x pangkat 2. Kemudian min ketemu min plus 15x, berarti ini positif 15x sama dengan 0. Kemudian untuk mempermudahnya 2x kuadrat pindah posisi dengan 10x. Ini taruh sini, 10x nya taruh di sini. Seperti ini. Kemudian 10x ditambah 15x itu adalah 25x. Kemudian kita faktorkan, x nya taruh di luar. Berarti 2x kuadrat dibagi x adalah 2x ditambah 25. 25x dibagi x adalah 25 sama dengan 0. Berarti nilai x nya sama dengan 0, atau 2x ditambah 25 sama dengan 0. Berarti nilai x nya adalah, ini pindah ruas menjadi minus 25 dibagi 2. Kemudian yang B, B berarti A transpose sama dengan B. A transpose artinya kolom menjadi baris. Berarti kolom pertama ini, kolom pertama 23 menjadi baris pertama. Berarti sini 23. Maka di sini yang minus 5x dengan min 6 ini kolom kedua menjadi baris kedua, sama dengan matriks B. Matriks B ini ya, 5x min x 15 2x, seperti ini. Berarti kita ambil salah satunya saja. Saya ambil yang minus 5x dengan 15, berarti minus 5x sama dengan 15. Maka nilai x nya sama dengan 15 dibagi negatif 5. 15 dibagi negatif 5 adalah 3. Dan ini harus sama yang lainnya. Atau kita coba yang ini, yang baris pertama kolom kedua ya, dengan minus x. Berarti minus x sama dengan 3. Minusnya pindah ruas. Ini saya hapus minusnya, pindah ruas ke sini menjadi minus 3. Sama kan nilainya? Berarti nilai x adalah minus 3. Lanjut. Soal 7. Jika diketahui persamaan matriks seperti ini, maka nilai x dan y berturut-turut adalah, jawab. Saya tulis lagi persamaan matriksnya. Maka nilai x y nya adalah, karena matriks ini posisinya berada di depan, maka ketika pindah ruas maka harus berada di depannya juga, seperti ini. Tapi di sini diinversikan lalu dikalikan matriks ini, maka hasil inversi ini adalah sama dengan 1 per determinannya. Determinannya berarti min 1 dikali min 6 adalah 6 dikurangin 4 kali 5 yaitu 20, kemudian dikalikan adjoinnya. Adjoinnya adalah min 1 sama min 6 ini ditukar posisi. Tukar posisinya berarti di sini min 6, di sini min 1. Kemudian yang 4 sama 5 ini dinegatifkan. Berarti sini adalah negatif 5, di sini negatif 4. 6 dikurangi 20 adalah 14. Jadi nilai inversi ini adalah 1
per min 14, min 6, min 5, min 4, min 1 dikalikan matriks ini min 13 sama 24. Kemudian saya kalikan ini, berarti 1 per negatif 14, maka sini adalah negatif 6 dikalikan negatif 13 ditambah negatif 5 dikalikan 24. Kemudian baris yang kedua adalah negatif 4 dikalikan negatif 13 ditambah negatif 1 dikalikan 24. Negatif 6 dikali negatif 13 adalah 78. Negatif 5 dikali 24 adalah negatif 120. Negatif 4 dikali negatif 13 adalah 52. Negatif 1 dikali 24 adalah negatif 24, sama dengan 1 per negatif 14. 78 ditambah negatif 120 adalah negatif 42. 52 ditambah negatif 24 adalah 28. Maka hasilnya adalah negatif 42 dibagi negatif 14 adalah, sini adalah 3. 28 dibagi negatif 14 adalah negatif 2. Jadi nilai X nya adalah sama dengan 3, nilai Y nya adalah negatif 2. Seperti itu. Lanjut. Soal 8. Jika diketahui matriks A dan matriks B seperti ini, tentukan A inverse B dan B A inverse. Jawab. Saya cari A inverse nya dulu, maka sama dengan 1 per determinannya, yaitu 1 kali 3, yakni 3 dikurangin 1 kali 2, terus dikalikan adjoinnya. Adjoinnya adalah 1 sama 3, ini tukar posisi menjadi ini 3, ini 1, kemudian 1 dan 2 ini dinegatifkan, berarti sini negatif 2, sini negatif 1. Ini 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 per 1 ini 1, berarti ini nilai ini nggak ngaruh, berarti A inverse nya adalah nilai ini, berarti 3 min 2 min 1 sama 1. Kemudian yang ditanyakan A inverse B, maka sini 3 min 2 min 1 1 nih taruh di sini, kemudian dikalikan matriks B, yakni 3 2 2 2, sama dengan adalah ini baris 1 kolom 1 adalah hasilnya adalah baris pertama dikalikan kolom pertama. 3 kali 3 adalah 9 ditambah negatif 2 kali 2 adalah negatif 4, berarti di sini adalah negatif 4. Kemudian di sini baris pertama kolom kedua, yakni didapat dari baris pertama dikalikan kolom kedua, berarti 3 kali 2 adalah 6, kemudian ditambah negatif 2 dikali 2, berarti di sini dikurangin 4. Kemudian di sini baris kedua kolom pertama didapat dari perkalian baris kedua dikalikan kolom pertama, min 1 kali 3 adalah min 3, kemudian ditambah 1 kali 2, berarti ditambah 2. Kemudian terakhir baris kedua kolom kedua, berarti di sini didapat dari baris kedua dikalikan kolom kedua, min 1 kali 2 adalah negatif 2, kemudian ditambah 1 kali 2, berarti sini positif 2. Hasilnya adalah 9 dikurangi 4 adalah 5, 6 dikurangi 4 adalah 2, negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1, negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Seperti itu. Sekarang B A inverse, B dikalikan A inverse, B nya taruh di depan, yaitu 3 2 2 2 dikalikan A inverse ini ya, 3 min 2 min 1 1, sama dengan adalah baris 1 kolom 1, berarti baris 1
dikalikan kolom 1, berarti 3 kali 3 adalah 9, ditambah 2 kali negatif 1, yaitu berarti dikurangin 2. Kemudian sini baris pertama kolom kedua didapat dari baris pertama dikalikan kolom kedua. 3 kali negatif 2 adalah negatif 6, kemudian ditambah 2 kali 1, yaitu positif 2. Kemudian ini baris kedua kolom kedua, baris pertama ya, baris kedua kolom pertama didapat dari baris kedua dikalikan kolom pertama, berarti 2 kali 3 adalah 6, ditambah 2 kali negatif 1, berarti dikurangin 2. Kemudian terakhir baris kedua di kolom kedua didapat dari baris kedua dikalikan kolom kedua, berarti 2 kali min 2 adalah negatif 4, ditambah 2 dikali 1, berarti tambah 2. Hasilnya adalah 9 dikurangi 2 adalah 7, negatif 6 ditambah 2 adalah negatif 4, 6 dikurangi 2 adalah 4, negatif 4 ditambah 2 adalah negatif 2. Kesimpulannya adalah ini matriks ini dengan ini tidak sama hasilnya, berarti A inverse dikalikan B tidak sama dengan B kali A inverse. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Materi transformasi geometri. Soal 9. Bayangan kurva ini jika dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, lalu dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3 adalah. Jawab. Saya berikan 2 jawaban untuk menyelesaikan soal ini. Cara pertama adalah dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Kita misalkan ada sebuah titik di sini, dirotasikan 90 derajat, maka bayangannya berada di sini. Jika titik asalnya adalah X, Y, maka bayangannya adalah minus Y aksen, X aksen. Jadi X sama dengan minus Y aksen dan Y sama dengan X aksen. Maka Y aksennya sama dengan minusnya benda ruas menjadi minus X, kemudian X aksennya sama dengan Y. Jadi kurva ini jika dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka hasilnya adalah Y menjadi minus X, berarti ini minus X sama dengan 3 kali X nya menjadi Y, berarti 3Y, kemudian dikurangi 9, X nya menjadi Y, berarti ini 9Y dikuadratkan. Maka di sini kemudian dilatasi dengan pusat O dan dengan faktor skala 3. Dilatasi itu adalah dikali. Maka X sama dengan 3 kali X aksen, Y sama dengan 3 Y aksen. Maka X aksennya sama dengan 3-nya benda ruas menjadi 1/3 X, sedangkan Y aksennya sama dengan 1/3 Y. Jadi kurva ini jika dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3, dilatasi dengan skala 3, maka hasilnya adalah ini minus minus X, berarti menjadi minus 1/3 X sama dengan 3 kali Y nya adalah ini 1/3 Y, kemudian dikurangin 9, terus Y nya menjadi 1/3 Y dikuadratkan. Kemudian 3 kali 1/3, 3-nya bisa dicoret, ini 1/3 Y dikuadratkan menjadi 1/9 Y kuadrat, maka 9 sama 3-nya bisa dicoret. Kemudian berarti ini minus 1/3 X sama dengan ini tinggal Y dikurangin Y pangkat 2 menjadi Y kuadrat. Kita kalikan minus 3, maka ini minus 1/3 X dikalikan minus 3 menjadi X, Y kali minus 3, maka hasilnya adalah minus 3Y,
kemudian minus Y kuadrat dikalikan minus 3 menjadi positif 3Y kuadrat. Saya taruh depan di sini, maka X sama dengan ini, taruh di depannya menjadi 3Y kuadrat dikurangin 3Y. Jadi cara pertama jawabannya ini saya taruh di sini menjadi X sama dengan 3Y kuadrat dikurangin 3Y. Saya tutup ini. Selanjutnya cara kedua. Dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka matriksnya adalah 0, minus 1, 1, 0, dan kalian harus hafalkan ini. Kemudian dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3. Matriksnya adalah 3, 0, 0, 3. Kemudian transformasi kedua dibundarkan dengan transformasi pertama. Jangan sampai terbalik, yaitu kedua dibundarkan dengan yang pertama. Maka di sini matriks 3, 0, 0, 3 dikalikan dengan matriks yang pertama. 0, minus 1, 1, 0. Hasilnya adalah 3 kali 0, 0, ditambahkan 0 kali 1, yaitu 0. Berarti di sini adalah 0. Kemudian 3 kali minus 1, minus 3, ditambah 0 kali 0, berarti 0. Berarti di sini minus 3. Kemudian 0 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 3 tambah 0, berarti di sini 3. Kemudian 0 kali minus 1, 0. 3 kali 0, 0. Berarti di sini 0. Jadi X aksen Y aksen sama dengan ini matriks ini, yaitu 0, minus 3, 3, 0 dikalikan XY. Hasilnya adalah 0 kali X adalah 0. Berarti ini ditambah minus 3 dikali Y. Berarti hasilnya di sini minus 3Y. Kemudian 3 kali X adalah 3X. Ditambah 0 kali Y. Berarti 0. Berarti di sini adalah 3X. Jadi X aksen sama dengan minus 3Y. Kemudian Y aksen sama dengan 3X. Kita dibalik, berarti Y sama dengan pindah ruas menjadi minus 1/3 X aksen, kemudian X-nya sama dengan 1/3 Y aksen. Jadi kurva ini setelah ditransformasikan menjadi Y-nya menjadi ini ya, minus 1/3 X aksen sama dengan 3 dikalikan X-nya adalah 1/3 Y aksen dikurangin 9. X-nya adalah ini ya, X-nya 1/3 Y aksen dikuadratkan. Ini 3 kali 1/3 ini bisa dicoret 3 dengan 3-nya. Kemudian ini kan 1/3 Y aksen dikuadratkan menjadi Y kuadrat per 9. Berarti 9 sama 3-nya bisa dicoret. Aksennya kita hapus, berarti menjadi 1/3 minus 1/3 X. Ini sisa Y aksen atau Y dikurangin Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Dikalikan minus 3. Minus 1/3 X dikalikan minus 3 menjadi X. Kemudian Y kali minus 3 menjadi minus 3Y. Kemudian minus Y kuadrat dikalikan minus 3 menjadi positif 3Y kuadrat. Jadi X-nya sama dengan, saya taruh di depan di sini, menjadi 3Y kuadrat dikurangin 3Y. Ini persamaan ini kan sama persis dengan menggunakan cara yang pertama. Ini sama persis ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 10, soal terakhir. Bayangan garis X dikurangin 2Y sama dengan 5 bila ditransformasikan dengan matriks ini dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X adalah, jawab. Transformasi pertama adalah matriks ini, yaitu 3, 5, 1, 2. Kemudian ditransformasikan
dengan sumbu X, maka T2 nya sama dengan, harus ingin dihafalkan ya, 1 0 0 minus 1. Saya menggunakan matriks ya, karena di sini ditransformasikan dengan matriks. Kemudian T2 dibundarkan dengan T1. Artinya matriks kedua dikalikan dengan matriks pertama. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 ditambah 0 kali 1 0. Berarti sini 3. Kemudian 1 kali 5 5 ditambah 0 kali 2. Berarti hasilnya di sini adalah 5. Kemudian 0 kali 3 0. Min 1 kali 1 adalah sini min 1. Kemudian 0 kali 5 0. Min 1 kali 2 berarti di sini minus 2. Artinya X aksen Y aksen sama dengan matriks ini, yaitu 35 min 1 min 2 dikalikan XY. Hasilnya adalah 3 kali X ya, ditambah 5 kali Y, berarti 5Y. Kemudian minus 1X ya, atau min X. Kemudian ditambah min 2 kali Y, berarti minus 2Y. Jadi X aksennya sama dengan ini, 3X ditambah 5Y. Y aksennya sama dengan minus X dikurangin 2Y. Maka di sini saya ini kalikan 1, ini tetap X aksen sama dengan 3X ditambah 5Y, karena saya ingin menghilangkan X-nya di sini. Maka di sini saya kalikan 3 yang persamaan kedua. Berarti Y aksen kali 3 menjadi 3Y aksen sama dengan minus 3X dikalikan 3 menjadi minus 3X. Kemudian minus 2Y dikalikan 3 menjadi minus 6Y. Kita jumlahkan karena di sini yang saya hilangkan adalah X-nya. Karena di sini positif, di sini negatif, maka di sini saya jumlahkan. Maka X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 3X ditambah minus 3X, ini kan tinggal 0. Kemudian 5Y dikurangin 6Y menjadi minus Y. Di sini kan minus 2Y. Persamaan garisnya adalah minus 2Y. Maka saya ini dikalikan 2. Berarti X aksen dikalikan 2 menjadi 2X aksen ditambah 2 kali 3Y aksen menjadi 6Y aksen sama dengan dikalikan 2 berarti minus 2Y. Kemudian saya menghilangkan Y-nya. Untuk menghilangkan Y-nya, ini X aksen sama dengan 3X ditambah 5Y. Saya tulis lagi di sini. Tapi karena di sini 5, di sini 2, maka yang ini saya kalikan 2. Di sini saya kalikan 2. Maka menjadi 2X aksen sama dengan 3X dikalikan 2 menjadi 6X. Kemudian ditambah 5Y dikalikan 2 menjadi 10Y. Kemudian yang ini, yang bawah, Y aksen dikurangin Y aksen sama dengan minus X dikurangin 2Y dikalikan 5 ya, untuk menghilangkan Y-nya. Di sini kalikan 5, maka di sini Y aksen kali 5 menjadi 5Y aksen sama dengan min X dikalikan 5 menjadi minus 5X. Kemudian minus 2Y dikalikan 5 menjadi minus 10Y aksen. Maka di sini Y-nya bisa hilang dengan cara dijumlahkan. Karena di sini positif, di sini negatif, maka 10Y dikurangin 10Y, maka ini habis. Kemudian 2X aksen ditambah ya, ini tambah 5Y aksen sama dengan 6X dikurangin 5X menjadi X. Maka bayangannya X dikurangin 2Y sama dengan 5 adalah, maka nilai X-nya ini, nilai X-nya sama dengan 2X aksen ditambah 5Y aksen. Maka di sini nilai X-nya adalah 2X aksen ditambah 5Y aksen. Kemudian di sini minus 2Y. Berarti minus 2Y, maka di sini langsung 2X aksen ditambah 6Y aksen. Berarti di sini adalah
ditambah 2x aksen ditambah 6y aksen sama dengan ini 5. Kemudian 2x aksen ditambah 2x aksen menjadi 2 tambah 2 adalah 4, berarti 4x aksen. Kemudian 5y aksen ditambah 6y aksen berarti menjadi ditambah 11y aksen sama dengan 5. Aksennya tinggal dihapus. Berarti jawabannya adalah 4x ditambah 11y sama dengan 5. Jadi bayangannya adalah 4x ditambah 11y sama dengan 5. Seperti itu. Cukup sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian menghadapi ujian akhir semester ganjil tahun ini. Dan semoga nilainya di atas 90. Jangan lupa dukung channel kakak ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen positif, dan share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.